dive deep into the darkness in your heart. Trust you more than anyone I have met before. Don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiko dari Kabupaten Bantul. Pengertian das bagaimana kalau sepengetahuan saya, kalau orang awam itu melihat atau mendefinisikan das itu adalah yang ada di wilayah sungai, kanan kiri sungai itu adalah das. Tapi sebenarnya das itu sendiri tidak hanya yang ada di wilayah sungai, tapi das itu merupakan satu keseluruhan dari hulu sampai dengan hilir. Jadi di bagian istilahnya kayak apa ya, radius seperti itu ya, yang ada di wilayah sungai itu sendiri. Jadi pemahaman yang selama ini kita tahu bahwa das itu hanya di wilayah sungai, nah itu tadi sebenarnya das itu tidak hanya di kanan kiri sungai tapi melihat keseluruhan. Menurut saya Forum Das adalah sebuah lembaga yang bukan hanya formalitas tapi harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga betul-betul aspek manfaat bisa dirasakan secara keberlanjutan. Terima kasih. Saya Endang Roziani dari Forum Komunikasi Winawa Asri. Kalau bicara Forum Das, menurut saya adalah forum yang cukup sinergi karena di Forum Das inilah kami bertemu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi maupun juga swasta untuk membicarakan bagaimana mengelola pengelolaan das dari hulu sampai hilir. Forum Das adalah lembaga informal sebetulnya yang harusnya terbentuk untuk mendukung upaya sinergi program multisektor di dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dengan unit Das sebagai satuan analisisnya. Dan saya kira kita memahami bersama dengan perkembangan situasi terkait dengan perubahan utama penduduk, kemudian juga keterbatasan sumber daya yang ada. Diharapkan Forum Das bisa menawarkan sebuah solusi-solusi efektif agar sinergi program tadi betul-betul mendorong pertumbuhan wilayah di satu sisi, dan di sisi lain adalah meningkatnya kestabilan pangan. Selamat siang, saya Gugo Sutoto sebagai Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DIY. Forum ini dibentuk pada tahun 2020 ini sebagai kelanjutan periode pertama 5 tahun sebelumnya. Kenapa Jogja atau pemerintah daerah istimewa Yogyakarta perlu membentuk forum Das? Ini dikarenakan daerah aliran sungai yang ada di DIY ini hampir semuanya berbatasan dengan Jawa Tengah. Contohnya Das Opak ini ada sebagian yang masuk Jawa Tengah. Kemudian Das Progo itu malah sebagian besar berada di Jawa Tengah. Das Briben sebagian kecil ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Serang itu ada sedikit yang masuk Purworejo. Artinya batas das ini tidak berhimpit dengan batas administrasi. Oleh karena itu diperlukan adanya media untuk menampung seluruh
aspirasi masyarakat atau para pihak yang berhubungan dengan daerah aliran sungai. Nah, saat ini Forum Das DIY telah mencoba untuk merencanakan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang sudah diamanatkan di dalam Perda tentang pengelolaan das, Perda dari DIY nomor 11 tahun 2016. Di dalam Perda tersebut diamanatkan ada pengkhususan penanganan wilayah, yaitu wilayah khusus. Pertama adalah areal bekas aktivitas tambang. Ini merupakan satu perhatian khusus. Kemudian yang kedua adalah areal di sempadan sungai. Ini juga penting karena banyak permasalahan di sepanjang sempadan sungai. Yang ketiga, areal yang menggunakan atau mengkonsumsi air banyak. Ini beberapa tempat, terutama di perkotaan, ini mulai banyak aktivitas masyarakat yang menggunakan air dalam jumlah besar dan jumlah banyak. Contohnya perhotelan. Kemudian DIY juga memiliki daerah yang spesifik, yaitu Kars. Ini juga merupakan kawasan khusus untuk segera ditangani. Yang kelima adalah areal yang memiliki nilai-nilai luhur. Nilai luhur ini penting karena Jogja oleh UNESCO, DIY ini sudah diberikan julukan sebagai City of Philosophy. Artinya Jogja menampilkan tampilan-tampilan yang tidak hanya yang bersifat pandangan mata saja, tetapi semuanya didasarkan pada filosofi penting, filosofi Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, daerah-daerah yang memiliki nilai luhur dianggap penting dan perlu dikawal. Untuk mengaktifkan kegiatan Forum Das ini sedang dipersiapkan dalam bentuk kelompok kerja. Kelompok kerja ini terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi bidang-bidang yang meliputi 5 kawasan khusus tadi. Jadi Forum Das tidak alergi dengan pertambangan, tapi artinya bagaimana pertambangan ini yang ramah lingkungan. Kemudian kita harus memikirkan pasca tambang itu sendiri, sehingga setelah tambang itu selesai dieksplorasi, tentunya harus ada rencana ke depan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Misalnya bekas areal tambang itu bisa dikembangkan menjadi aktivitas atau kegiatan wisata. Ini tentunya nantinya justru akan memberikan peluang untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kelompok kerja penanganan areal bekas tambang ini terpanggil dan mendapatkan tempat yang sangat khusus untuk bisa mempersiapkan dan menangani hal-hal yang mungkin muncul akibat dari pertambangan. Kemudian sempadan sungai. Sempadan sungai ini juga sampai saat ini, karena sempadan sungai ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga perdanya untuk perda tentang sempadan sungai pun sampai sekarang rasanya belum ada. Oleh karena itu Forum Das akan memfasilitasi untuk berani menyatakan kondisi ataupun penetapan sempadan sungai itu harus ditetapkan. Katakanlah kalau sempadan sungai harus bebas bangunan dan sebagainya, berapa jaraknya, kita mengarah kepada bagaimana itu bisa ditetapkan dengan sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak hanya imajiner bahwa itu harus sempadan sungai dan sebagainya, tapi lebih kepada kita memulai mengadakan penetapan sempadan sungai itu. Kemudian yang ketiga tadi, kawasan yang mengkonsumsi air banyak.
contoh perkembangan perhotelan di Jogja ini luar biasa. Pada dasarnya hotel ini secara alami mereka hanya mempunyai cadangan air untuk kebutuhan air minum. Untuk kebutuhan air minum di hotel itu hanya seluas hotel itu saja, karena hujan yang jatuh di atas hotel itulah yang menjadi haknya untuk kebutuhan air. Namun karena hotel ini terdiri banyak kamar, tentunya dia memerlukan air tambahan. Dari mana air tambahan? Yang biasanya nyedot dari bawah, nyedot dari air tanah. Itu asalnya dari mana? Ya daerah hulu. Nah, di sini harusnya ada kompensasi. Bagaimana hasil pengelolaan hotel itu bisa berpartisipasi memperbaiki daerah tangkapan hujan atau recharge area melalui mungkin dana sosial yang bisa disisihkan dari perhotelan itu. Nah, ini dimanage dengan baik sehingga kebutuhan air itu bisa tercukupi dan boleh dikatakan ramah lingkungan. Kemudian yang kars, ya kars ini terutama di daerah Gunung Kidul ini juga merupakan daerah yang sangat spesifik karena kars ini mempunyai kemampuan untuk menyerap karbon yang sangat tinggi. Oleh karena itu karunia kars yang kita miliki ini harus dijaga dengan baik, dan apabila ada penggunaan lain tentunya harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untung ruginya. Kemudian daerah kars karena banyak berbatasan dengan pantai ataupun dengan lautan, ini harus bagaimana bisa dikelola dengan baik, mengingat visi DIY ini akan menjadikan Samudra Hindia menjadi halaman depan. Jadi halaman depan ini benar-benar yang pantas ya, yang pantas bisa menjadikan DIY lebih cantik lagi. Kemudian terakhir areal yang harus mempunyai nilai-nilai luhur. Ini banyak sekali nilai-nilai yang terkandung yang belum terungkap yang ada di DIY. Nah, ini forum terpanggil untuk itu, bagaimana membantu pemerintah daerah dan masyarakat DIY untuk bisa mengerti, bisa mengeksplor apa yang terkandung di dalam wilayah DIY ini, kandungan-kandungan nilai sejarah maupun nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi. Ya contohnya adanya sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu seperti apa? Dari Tugu, Keraton, dan Panggung Rapya. Ini masing-masing segmen mempunyai nilai yang luar biasa, karena dari situ kita bisa lihat Sangkan Paraning Dumadi, di mana pada dasarnya masyarakat Jogja ini adalah masyarakat yang religius, yang sangat mengagungkan Yang Maha Kuasa, di mana semuanya yang dilakukan semata-mata kita percaya adalah rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Program utama kami ingin bergabung dengan forum komunikasi koordinasi pengolahan das DIY, karena memang lokasinya antara Progo dan DIY itu satu kesatuan ekosistem das Progo, sehingga programnya disatukan. Makanya oleh karena itu yang pertama kali adalah yang dikembangkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya adalah pengelolaan sumber daya air, karena itu menjadi kuncinya penyatuan antara Jawa Tengah dan DIY. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah pemanfaatan air das Progo, sehingga karena menyangkut DIY sehingga perlu ditangani antara Jawa Tengah dan DIY, sehingga diperlukan ketua forum koordinasi pengelolaan das Progo DIY. Sebenarnya itulah yang kami kerjakan selama ini, dan kami sudah mengumpulkan seluruh OPD dan seluruh kabupaten di Jawa Tengah dan DIY untuk menyepakati setiap 3 bulan sekali kita mengadakan
rapat kinerja, kemudian akhir tahun kita evaluasi seperti apa, sehingga 2021 ini akan kita awali untuk pengelolaan bersama, pendampingan pada OPD tentang program-program, terutama adalah untuk rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sampah yang kita programkan sekarang ini. Untuk persamaan persepsi di antara kabupaten-kabupaten, kami bersama-sama dengan DIY dari Jawa Tengah, dan DIY sudah kami talkshow ke Kabupaten Wonosari, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Temanggung, dan rencana yang akan datang adalah di Bantul dan di Kota Magelang, masuk Kabupaten Magelang. Itu untuk menyampaikan pada Bupati bahwa kami punya misi untuk bersama meningkat pada para OPD-OPD di wilayah Bapak untuk melakukan kerjasama bersama, sehingga mungkin kita akan mengadakan MOU antar kabupaten untuk supaya ada kesatuan ekosistem Das Progo antar kabupaten. Kita mengadakan MOU, termasuk mungkin nanti ke Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY. Saya akan membawakan prinsip dasar Das, forum Das, dan tugas pokok dan fungsi dari forum Das di dalam program kegiatannya. Yang pertama akan memulai apa itu Das. Das adalah daerah aliran sungai yang dibatasi oleh pembatas topografi. Kemudian di dalamnya ada aliran sungai yang mengalir dari hulu sampai ke hilir, sehingga Das Progo itu satu kesatuan Das, hulunya di Temanggung, hilirnya di Bantul, sehingga Das Progo itu memang Das yang merupakan Das antar provinsi. Ya, memang permasalahannya agak kompleks karena memang antar daerah, antar disiplin, antar sektor itu yang namanya Das. Oleh karena itu Das itu harus dipahami oleh semua masyarakat yang ada di dalam Das Progo. Nah, kebetulan ada istilah baru yang dinamakan sedulur tunggal banyu. Itu artinya bahwa supaya orang di dalam Das itu memahami air itu asalnya dari sumber utama dari Temanggung, bagian hulu, kemudian akan mengalir sampai ke bagian hilir, yaitu Bantul, akhirnya ke laut. Itu pengertian Das. Nah, kemudian untuk manajemen manajerial Das yang antar provinsi itu perlu dibentuk forum Das. Forum Das ini sebetulnya di DIY, forum Das itu ada dua macam minimum. Satu forum Das yang berbasis provinsi atau administrasi, yang satu forum Das yang berbasis sungai. Kenapa dibentuk? Karena kalau antar provinsi itu tidak bisa dalam satu forum Das, karena membawahi dua wilayah, sehingga dibentuk berbasis Das, yaitu Das Progo. Ada satu forum Das Progo, tugasnya adalah mengkoordinasi antara Das bagian hulu yang termasuk di dalam provinsi Jawa Tengah dengan Das bagian hilir yang termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Itu sehingga dengan demikian ketua forum Das Progo leluasa untuk mengatur Das Progo mulai dari Temanggung sampai ke Bantul. Itu keuntungannya. Kalau tidak ada itu, tidak bisa ketua forum Das DIY mengatur Das Progo bagian hulu walaupun hilirnya di Bantul. Tidak bisa itu forum Das DIY mengatur Das Hulu Progo, sehingga perlu dibentuk forum Das Progo supaya bisa mengatur antara Progo bagian hulu yaitu Jawa Tengah dan Progo hilir daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah pentingnya di dalam membentuk forum Das Progo dengan SK yang sudah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal
saya agak lupa itu tanggalnya dan soalnya, tapi waktu saya adalah mulai dari 2019 sampai 2024 itu untuk menjadi ketua forum itu, dan kami sudah melakukan audiensi DIY dan Jawa Tengah mulai dari Bupati Temanggung, kemudian yang akan datang dengan Bupati Magelang, sebelumnya sudah dengan Bupati Kulon Progo dan juga Bupati Gunung Kidul, karena memang harus ada koordinasi antara Jawa Tengah dalam arti das pokok dengan DIY di dalam das-das yang ada di DIY. Di DIY belum ada forum das berbasis das, belum ada, yang ada baru forum das berbasis provinsi DIY. Nah itu sehingga itu harus ada kerjasama yang baik antara ketua forum das DIY dengan forum das Progo, harus ada kerjasama baik karena memang satu kesatuan das, ya satu pengelolaan das, satu pengelolaan sungai, dan satu pengelolaan manajemennya, kelembagaannya itu harus itu. Dan kita berdasarkan undang-undang juga, Undang-Undang 23 2014 itu tentang pemerintahan daerah hingga bisa meliput 2 daerah, Undang-Undang 41 99 itu untuk Undang-Undang Kehutanan, dan PP Pengelolaan Das itu nomor 37 tahun 2012 itu sebagai pedoman untuk pengelolaan das. Di samping itu ada Perda di DIY, Perda Peraturan Daerah tentang Daerah Sungai. Sedangkan di Jawa Tengah juga sudah ada Perda Das Jawa Tengah, dan malah sudah ada Pergub. Di DIY belum punya Pergub, akan dibentuk untuk Pergub supaya bisa dilaksanakan, karena tanpa Pergub tidak bisa melaksanakan kegiatan di dalam das. Itu pentingnya itu, sehingga ini tahun 2021 ini memang isinya baru mengevaluasi program-program yang baru satu kali evaluasi, artinya pernah dilakukan untuk untuk kapasitas lembaganya itu mulai dari B03 itu inventarisasi, B06 itu untuk kegiatannya penyusunan program, kemudian B9 itu itu untuk seperti apa pelaksanaan, nanti terakhir B12 itu adalah hasil-hasil yang dikerjakan oleh kedua forum das DIY dan Jawa Tengah, itu yang akan untuk menyusun lagi program ke depan tahun 2022. Ini akan diakhiri seminar hasil kegiatan forum das DIY dan forum das Progo, akan mengadakan seminar untuk menyamakan persepsi di dalam dua forum dulu, kemudian untuk menindaklanjuti selangkah kemudian untuk program 2021, karena masing-masing berakhirnya 2024. Forum das DIY juga 2024, forum das Progo juga sinkron, dan tugasnya adalah mensinkronkan dengan RCPMD, bahkan rencananya nanti tahun 2022 akan sampai kepada RPJMDes, jadi berbasis desa. Ini tuntutan dari pusat, dari departemen, untuk memulai dengan mensinkronkan antara rencana pengelolaan das terpadu dengan RPJMDes. Dulu sudah pernah internalisasi dilakukan untuk RPJMD, sekarang ini dilakukan untuk RPJMDes, tetapi mestinya harus melibatkan pihak-pihak pemerintahan desa, melibatkan forum, melibatkan OPD yang terkait dengan das itu, sehingga nanti bagaimana manajemen kelembagaan, manajemen keuangan, implementasi kegiatan desa yang menyangkut di dalam pengelolaan das. Jadi istilahnya adalah membangun desa berbasis das. Itu program yang akan datang, yang akan semua nanti akan, karena semua kegiatan berada di desa, sehingga memang sudah tepat pemerintah itu untuk melakukan semua penilaian berdasarkan
basis desa, sehingga nanti kalau desanya teratur, desanya hijau, otomatis akan menimbul dasnya sehat, akhirnya sungainya bersih dan permanen, bisa dipakai untuk secara berkelanjutan untuk aktivitas. Itu kira-kira sekilas tentang das, forum das dan kegiatan serta tupoksinya, dan masing-masing sudah punya SK semua. Forum das DIY SK-nya SK Gubernur, sedang forum das Progo SK-nya adalah SK Menteri, karena 2 provinsi tidak boleh harus pusat, yaitu Menteri, tidak perlu presiden, karena ini pengelolaan adalah di bawah pemerintahan, sehingga SK-nya adalah SK Menteri. Ya, sudah dua-duanya sudah kuat punya SK masing-masing, tinggal melaksanakan kerja program-program. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.